Baik, kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara pra peradilan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon hadir, demikian juga termohon. Sesuai dengan berita acara penundaan sidang pada persidangan sebelumnya, bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan ini telah kami susun secara lengkap, namun tidak akan kami bacakan secara keseluruhan, hanya memuat inti-intinya saja, dan nanti setelah persidangan ini selesai, bisa diupload melalui SIPP kita. Gitu ya. Putusan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Thomas Trikasih Lembong, pekerjaan swasta tempat tinggal di apartemen Sailendra Unit 29B Jalan Ide Agung Anak Agung Gede Agung Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Ari Yusuf SHMH dan kawan-kawan para advokat yang tergabung dalam tim penasihat hukum Thomas T. Lembong yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Lawan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Seki Direktur Penyidikan pada Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Zulkifli SHMH dan kawan-kawan, Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus tertanggal 14 November 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Untuk dalil permohonan pra peradilan ini tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Untuk jawaban ini juga tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya yang secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian juga termohon dalam repliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat P1 berupa KTP alias atas nama Thomas Trikasih Lembong sampai dengan surat bukti T26 yaitu hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menimbang bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali untuk surat bukti P6, P12, P15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk surat bukti P5, kemudian lagi P4, P5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, dan 25 adalah merupakan fotokopi dari print out. Menimbang bahwa
Pemohon juga telah mengajukan ahli di persidangan, yaitu 1. Ahli ekonomi Dr. Antoni Budiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 2. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Muzakir SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 3. Ahli pangan Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami sampaikan lagi. 4. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Hairul Huda SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. 5. Ahli kerugian negara Dr. Hamdani MM MSc AK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Untuk keterangan ahli ini tidak akan kami bacakan lagi. 6. Ahli hukum administrasi negara Profesor IGD Panca Astawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Lagi diem, lagi mingkit-mingkit. Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan termohon secara daring atau lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, kuasa termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1, 1 bundel kopi surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung yang diberi tanda T1 sampai dengan T100, yaitu 1 bundel kopi asli penetapan sita dari Pengadilan Negeri Serang. Menimbang bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotokopi yang sudah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali untuk surat bukti T48 sampai dengan T60 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi. Menimbang bahwa kuasa termohon mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut. 1. Ahli Profesor Dr. Ibnu Nugroho SHMH tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli seperti di atas, oleh karena adanya keberatan dari pemohon, maka keterangan ahli tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Ahli Taufik Rahman SH LLM PhD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Demikian juga bahwa terhadap keterangan ahli ini, oleh karena keberadaan ahli ditolak oleh pemohon, maka keterangan ahli tersebut juga tidak dipertimbangkan dalam perkara ini. 3. Ahli Dr. Ahmad Redi SHMH MSc di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Ahli Effendri Sihombing SE MSc pada pokoknya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Kemudian ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH sebagai ahli pidana tidak hadir di persidangan, tetapi menyampaikan pendapat tertulis dan diserahkan kepada hakim peradilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap pendapat tertulis dari ahli yang diserahkan termohon tersebut, oleh karena tidak disertai bukti sumpah atau tidak diberikan atas sumpah, maka pendapat tertulis tersebut juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini.
Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertata dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam provisi, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya memohon agar dijatuhkan putusan provisi, yaitu agar menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, sekalipun termohon sudah melimpahkan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan akuo diputus. Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan pemohon tersebut, Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa adanya pelimpahan pendaftaran pokok perkara di pengadilan pada saat pemeriksaan permohonan pra-peradilan didaftarkan atau pada saat perkara pra-peradilan sedang diperiksa telah ada ketentuan yang secara limitatif dan tegas mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Demikian juga SEMA nomor 5 tahun 2001 tentang rumusan kamar pidana yang mengatur bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima di pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 682 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status tahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkaranya. Menimbang bahwa selain daripada itu, senyatanya sampai saat ini pokok perkara yang dipersangkakan kepada pemohon belum dilimpahkan ke pengadilan, baik atas pengetahuan hakim melalui SIPP maupun tidak adanya bukti yang diajukan oleh termohon yang menyatakan bahwa perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak. Tentang eksepsi, menimbang bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Permohonan pra-peradilan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pemohon maupun kuasanya dalam kurung cacat formil. Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai cacat formil karena tidak ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, setelah hakim pra-peradilan memperhatikan dan meneliti dengan seksama baik dari fisik asli yang ada dalam berkas permohonan maupun yang ada terupload dalam SPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata permohonan pra-peradilan telah benar, lengkap ditandatangani oleh kuasa pemohon. Kekurangan lembaran akhir yang tersampaikan kepada termohon semata-mata adalah kehilafan atau kelalaian dari jurusita atau pengadilan semata ketika menyampaikan permohonan kepada termohon. Hal ini juga telah diklarifikasi pada saat persidangan. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak. 2. Petitum permohonan pra-peradilan tidak beralasan dan tidak jelas atau obscure libel. Menimbang bahwa termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum permohonan pra-peradilan pada poin 6 yang menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah dalam kurung obscure libel karena tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. Sebab sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106 menyatakan bahwa namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.
Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi putusan hakim pra peradilan. Oleh karena petitum seperti ini tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya harus ditolak setidak-tidaknya